Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari LPTK Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dengan NIM 25161747 pada hari Selasa 11 November 2025 akan melakukan uji kinerja di SMA Islam Darussaada dengan mata pelajaran ekonomi dengan tema ketenagakerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua Ibda. Alde, Alivia, Andika, Audi, Cahaya, Cinta, Citra Ayu Lestari, Fauzia Ramadhani, Brandy, M. Kusnaldi, Lutfia Naila, M. Salman Al-Farizi, Maifa Restu Kamila, Muhammad Rafi, Nabil, Naura Zea, Najwa Aulia, Nurhayati, Asmaul Rafif. Oke, masuk semua ya hari ini.
Materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan erat dengan pengangguran. Kalian ingin jadi pengangguran? Nah, ketika kalian tidak ingin jadi pengangguran, apa yang harus kalian lakukan? Belajar dengan giat, belajar dengan rajin agar tidak terjadinya Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Atau materi pembelajaran kita hari ini mengenai mengenal ketenaga kerjaan. Oke, tujuannya adalah tujuannya ada 4 poin. Ayo boleh dibaca, Asmal. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Ya. Yang kedua, membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya, selanjutnya. Yang ketiga, menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Oke, lagi. Yang keempat, menguraikan solusi mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Yang kedua, membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga, menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Yang keempat, menguraikan solusi mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Oke, di sini Ibu ada gambar. Nah, bisa kalian lihat 2 gambar tersebut. Bisa. Sekarang Ibu tanya, apa perbedaan dari 2 gambar tersebut? Tunjuk tangan. Ya, Grandi. Untuk gambar yang sebelah kiri itu contoh tenaga kerja terdidik, sama yang sebelah kanan itu contoh tenaga kerja terlatih. Ya, gambar sebelah kiri tenaga kerja terdidik dan gambar sebelah kanan tenaga kerja. Di sini Ibu ada video. Selamat datang di Desa Maju Sejahtera, sebuah desa yang sedang berkembang pesat berkat kemajuan teknologi dan pertanian. Di sini, kita akan melihat bagaimana berbagai konsep ketenaga kerjaan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan Budi, seorang petani padi. Setiap pagi, Budi pergi ke sawah untuk menanam dan merawat padinya. Budi adalah contoh dari tenaga kerja karena ia terlibat dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, yaitu padi. Pekerjaan Budi berkontribusi langsung pada perekonomian desa. Di sebelah rumah Budi, kita bertemu Ani, seorang lulusan baru. Ani belum bekerja, tapi ia aktif mencari pekerjaan, mengikuti wawancara, dan melamar posisi yang tersedia. Meskipun Ani belum bekerja, ia termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang siap dan bersedia bekerja, serta sedang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya, kita lihat Pak Seno, ayah Ani, yang sudah pensiun setelah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Kini, Pak Seno tidak bekerja dan tidak lagi mencari pekerjaan. Ia termasuk dalam bukan angkatan kerja yang terdiri dari orang-orang yang sudah tidak terlibat dalam pasar kerja, seperti pensiunan atau mereka yang memilih untuk tidak bekerja. Di sisi lain, ada Pak Tituan, seorang tukang kayu yang bekerja di bengkelnya. Pak Tituan adalah contoh tenaga kerja terdidik, karena pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus yang dia pelajari selama bertahun-tahun. Ia menghasilkan barang seperti perabotan yang juga berkontribusi pada ekonomi desa.
Terakhir, kita temui Tono, seorang pemuda yang bekerja serabutan. Tono mengerjakan berbagai pekerjaan, seperti membantu di sawah atau di pasar. Tono termasuk tenaga kerja tidak terdidik, karena pekerjaannya tidak memerlukan keterampilan khusus, namun tetap memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi desa. Jadi, di Desa Maju Sejahtera ini, kita bisa melihat bagaimana konsep ketenagakerjaan terbagi menjadi beberapa kategori: tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan berbagai jenis tenaga kerja. Setiap individu, dari Budi, Ani, Pak Seno, Pak Ridwan, hingga Tono, memainkan peran penting dalam perekonomian desa sesuai dengan status ketenaga kerjaan mereka. Ketenaga kerjaan adalah bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Semoga video ini membantu Anda memahami bagaimana konsep ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah kalian lihat videonya? Ya. Sudah kalian cermati, kalian teliti? Sudah? Ya. Sekarang Ibu mau nanya, apa saja yang kalian lihat atau apa saja yang ada di dalam video tersebut? Ya, Salman? Dan ini untuk tenaga kerjaan, berbagai jenis tenaga kerjaan. Ya. Ada yang lain? Raffi? Ada benda, ada dua, Ya. tiga ada satu terdidik, satu terlatih, satu tidak terlatih, tidak terdidik. Ya. Ya, jadi di dalam video ini ada menjelaskan tentang tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada yang tahu lagi? Grandi? Ya, Kasmal? Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ya, jadi di video ini ada berbagai angkatan kerja, ada bukan angkatan kerja, ada tenaga terdidik, dan ada tenaga terlatih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Jadi, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja mencakup semua orang yang mampu bekerja dan masuk dalam usia 15 sampai dengan 64 tahun. Jadi ketika seseorang itu sudah melewati masa kerja atau sudah bekerja atau selama dia bekerja, itu disebut dengan ketenaga kerjaan. Ya. Nah, ketika dia usianya 15 sampai 64 tahun, itu termasuk ke dalam tenaga kerjaan. Nah, di sini ada komponen dalam ketenaga kerjaan. Nah, yang pertama itu ada angkatan kerja, penduduk yang bekerja produktif usianya 16 sampai 64 tahun dan siap untuk bekerja, termasuk mereka yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jadi ketika usia mereka itu 16 sampai 64 tahun, mereka sedang bekerja atau mereka sedang mencari pekerjaan, itu termasuk ke dalam angkatan kerja. Nah, yang kedua ada bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja itu siapa saja? Nah, yang bukan termasuk ke dalam angkatan kerja yaitu adalah penduduk dalam usia produktif namun tidak sedang bekerja atau tidak bekerja, serta
Oke, nah selanjutnya ada kesempatan kerja, yaitu peluang atau kesempatan bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan. Maksudnya peluang dari yang bukan angkatan kerja ini bisa mendapat pekerjaan disebut dengan kesempatan kerja. Nah, yang terakhir ada pengangguran, yaitu angkatan kerja. Nah, angkatan kerja maksudnya gimana? Dia itu masuk ke dalam usia yang produktif untuk bekerja, tapi dia tidak mau bekerja dan dia tidak sedang mencari pekerjaan. Itu disebut dengan disebut dengan pengangguran. Nah, di sini ada jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja berdasarkan kualitas yang ada terdidik, terlatih, dan tidak terdidik. Apa saja yang masuk ke dalam tenaga kerja terdidik?
Ibu akan membagikan kalian LKPD. Ini duduknya sudah sesuai kelompoknya masing-masing kan? Kita mau ice breaking dulu ya, biar tambah semangat belajarnya. Oke? Ayo berdiri semuanya. Sudah, coba diperhatikan LKPD-nya. Di situ ada tugas yang ibu berikan. Nanti setiap kelompok berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian jabarkan apa yang ada di dalam tugas LKPD tersebut. Nanti kalau sudah selesai, kalian akan berdiskusi kelompok. Nah, sesudah berdiskusi kelompok, nanti dari kelompok lain menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang sedang presentasi di kelas. Oke?
Untuk kelompok
kami diskusikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisa Peradini. Saya Putri dan teman-teman. Saya Muhammad Isnaldi. Selanjutnya, kita akan mempresentasikan yang akan disampaikan oleh Raffi dan Rizali. Ini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan, yang mana di dalam ketenaga kerjaan ini terdapat 5 poin. Yang pertama, ketenaga kerjaan. Apa itu pengertian ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama maupun sesudah masa kerja. Dan yang poin kedua, tenaga kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dan pengertian angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dan pengertian bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak aktif bekerja atau mencari pekerjaan. Adapun poin yang ketiga adalah jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi seperti dokter, guru, dosen. Dan yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti tukang jahit. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus seperti buruh pasar. Adapun poin yang keempat adalah menurut saya peserta didik bukanlah termasuk tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah atau sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Seperti contoh, ada orang yang umur 26 tahun ke atas itu sedang mencari pekerjaan atau dia menganggur, itu termasuk tenaga kerja atau tenaga kerja. Peserta didik yaitu pelajar atau mahasiswa termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja, karena kegiatan utamanya adalah belajar dan tidak aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Poin yang kelima adalah sebagai cara mengatasi masalah ketenagakerjaan, yaitu dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk merevisi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri. Pelatihan vokasional, seminar dan program magang membantu meningkatkan keterampilan dan profesionalisme tenaga kerja. Cukup sekian. Demikian presentasi dari kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Angkat tangan yang ingin bertanya. Perkenalkan dulu namanya siapa, dari kelompok mana. Ayo, dari kelompok mana? Kelompok 3. Ya. Apa pertanyaan dari kelompok 3? Bagaimana pendidikan dan pelatihan dapat mengurangi pengangguran? Dicatat biar tidak lupa dengan pertanyaan dari kelompok lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, jadi untuk kelompok 1 satu pertanyaan ya. Ayo kelompok 1 berdiskusi untuk menemukan jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Sudah? Silakan. Pendidikan dan pelatihan
jelas? Demikian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kami mohon maaf dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rendahnya kualitas tenaga kerja. Baik, sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatima Pamela. Nama saya Lucia Renadi. Nama saya Adel Positif. Nama saya Brandi Faris Mamasaki. Baik, untuk presentasi rendahnya kualitas tenaga kerja. Kita semua tahu ya bahwa jenis-jenis tenaga kerja itu terbagi menjadi terbagi menjadi 3. Itu tenaga kerja terlatih, tenaga kerja terdidik, dan tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Ayo lanjut. Nah, penyebab dari rendahnya kualitas tenaga kerja salah satunya adalah kondisi pendidikan dan kondisi pelatihan ketenaga kerjaan yang tidak terpenuhi. Maka daripada itu, apabila kualitas pendidikan dan pelatihan ini tidak terpenuhi, maka kualitas tenaga kerja akan turun dan menjadi rendah. Apabila tenaga kerja ini turun, maka angka pengangguran akan semakin meningkat. Maka solusi dari rendahnya kualitas tenaga kerja dan meningkatkan kualitas, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas pelatihan, seperti meningkatkan akses pendidikan ke seluruh masyarakat dan memperluas jangkauan pelatihan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakat menjadi lebih terdidik dan menjadi lebih terlatih. Mungkin ada tambahan dari Lutfia. Apa yang kalian ketahui tentang ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja dan hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerjaan. Apa perbedaan angkatan kerja dengan buku angkatan kerja? Yaitu orang yang termasuk usia kerja 16 tahun ke atas yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja, yaitu orang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Selanjutnya, untuk peserta didik, apakah peserta didik itu tuh termasuk angkatan kerja? Jawabannya bukan. Secara umum peserta didik bukan termasuk tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah atau sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan peserta didik, pelajar atau mahasiswa termasuk kelompok bukan angkatan kerja. Karena kegiatan utamanya adalah belajar dan tidak aktif kegiatan ekonomi yang produktif. Selanjutnya
selanjutnya Aldin. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperluas lapangan kerja melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, serta menetapkan regulasi pengupahan yang adil. Baik, apakah ada yang mau nanya? Silakan kelompok lain jika ingin ada pertanyaan. Ya, lagi. Saya Muhammad Rafi dari kelompok 4. Izin bertanya, mengapa ketenaga kerjaan penting bagi suatu negara? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya Kita ditanya. akan berdiskusi dulu bentar untuk soalnya tadi adalah mengapa ketenaga kerjaan penting bagi suatu negara. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 4. Untuk jawabannya adalah karena menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan negara dan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatnya pengangguran di suatu negara. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 izin berpresentasi. Saya Asma Rafir. Saya Muhammad Salman Al-Farisi. Kami akan mengusung tema ketenagakerjaan. Di sini, sebagaimana kita tahu, di luar sana banyak sekali jumlah tenaga kerja yang melimpah. Tetapi banyaknya tenaga kerja itu menurunnya kualitas tenaga kerja yang kurang memenuhi standar. Dari rendahnya tingkat kesehatan dan rendahnya keselamatan kerja. Namun di sini kelompok kami sudah membuat bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Apa yang kalian ketahui tentang ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif 15 tahun ke atas yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sementara penangkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak aktif bekerja dan
peserta didik merupakan angkatan kerja? Jawabannya bukan. Karena secara umum peserta didik bukan termasuk tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah penduduk usia produktif yang sudah atau sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Sedangkan pelajar, mahasiswa termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja karena kegiatan utamanya adalah belajar dan tidak aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Dan cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan yaitu masalah ketenaga kerjaan ada upah rendah. Untuk mengatasinya, pemerintah meningkatkan kualitas SDM melalui revitalisasi pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan program seperti kartu prakerja. Mungkin cukup sekian. Sebelum diakhiri, adakah pertanyaan? Coba kalian uraikan apa hubungan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Jadi hubungan antara jumlah penduduk angkatan kerja dan kesempatan kerja bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Jumlah penduduk yang besar akan menghasilkan angkatan kerja yang besar pula. Tetapi jika tidak diimbangi dengan jumlah kesempatan kerja yang memadai, maka akan menyebabkan masalah pengangguran. Sebaliknya, peningkatan kesempatan kerja dapat mengurangi pengangguran dan mendorong perekonomian. Gimana kelompok 1? Paham? Sudah cukup? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Tidak? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok terakhir atau kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD yang telah diberikan oleh Bu Fatim. Sebelum presentasi kita mulai, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Audelisha Putri. Saya Nabil Purwatana Afrika. Saya Naura Zakirana. Saya Andika Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Ketenaga kerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan tenaga kerja adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Dan penjelasan wanita dan juga oleh saya juga. Adapun pengertian dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja adalah pengertian angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja 15 sampai 25 tahun yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang bukan angkatan kerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Contohnya seperti ibu rumah tangga dan pensiunan. Selanjutnya dilanjutkan. Terima kasih, saya akan melanjutkan dari saudara-saudari. Dan adapun jenis-jenis tenaga kerja terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik. Itu adalah yang pertama,
tenaga kerja yang memiliki pendidikan tinggi seperti dokter, guru, dosen. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti sopir. Tenaga kerja yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ialah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan khusus seperti buruh pasti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hakim. Dan menurut kami peserta didik bukan akan bekerja karena mereka belum mencari pekerjaan dan masih memfokuskan pada pendidikan mereka. Dan selanjutnya kami bawakan rekan saya Nabil. Adapun cara mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu dengan yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan agar mudah mencari kerja, yang kedua memberikan dukungan kepada UMKM, dan ketiga mengembangkan kewirausahaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelompok 3. Ingin bertanya atau izin bertanya. Tolong jelaskan hubungan industri yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana izin bertanya, saya dari nomor 2. Bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan melindungi hak tenaga kerja? Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Hubungan industri yang harmonis dapat menciptakan keadilan yang sportivitas dan kesejahteraan bersama bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintahan. Gimana kelompok yang sudah bertanya? Gimana? Apakah sudah jelas? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan melindungi hak tenaga kerja adalah menetapkan regulasi, mengawasi pelaksanaannya, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk memastikan hak atas upah layak, jam kerja manusiawi, dan lingkungan kerja yang aman serta sehat melalui mekanisme seperti BPJS Ketenagakerjaan. Jelas? Jelas. Ya, kami tutup presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semua presentasi dari setiap kelompok sudah bertanya dengan kelompok yang presentasi juga. Nah, sekarang Ibu akan mengevaluasi hasil diskusi kalian. Jadi menurut Ibu hasil diskusi kalian, hasil LKPD yang telah kalian kerjakan itu sudah baik dan sudah cukup bagus. Nah, tadi ada pertanyaan yang bagus. Mengapa ketenagakerjaan penting bagi suatu negara? Dari kelompok mana ya? Kelompok 1 sepertinya ya? Oh, kelompok 4. Nah, pertanyaan
suatu negara tersebut banyak orang yang bekerja, tidak pengangguran, jadi kan banyak kayak pendapatannya, banyak pemasukan negara, jadi itu bisa menambahkan pendapatan suatu negara. Terus ada pertanyaan lagi dari kelompok mana ya? Tadi Ibu catat pertanyaannya. Tentang hubungan jumlah penduduk dengan angkatan kerja. Kenapa jumlah penduduk dengan angkatan kerja berhubungan? Karena misalkan penduduknya banyak, sedangkan angkatan kerja atau yang kerja sedikit, itu akan mengakibatkan pengangguran. Jadi hubungan angkatan kerja dengan penduduk sangatlah erat. Oke? Sampai sini paham? Oke, paham. Sepertinya kalian sudah lelah. Ayo kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking lagi ya. Kali ini biar tambah semangat, kita tetap semangat, oke? Tepuk semangat. Sepertinya belum semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang Ibu akan menyimpulkan. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kalau dari Ibu, kalau misalkan menurut Ibu ketenaga kerjaan itu semua yang berkaitan dengan tenaga kerja. Kalau misalkan Ibu tanya ke kalian, apa aja yang kalian dapatkan di dalam materi tentang ketenaga kerjaan? Banyak? Ya, coba sebutkan Aldi. Apa yang Aldi dapat tentang ketenaga kerjaan hari ini? Tentang ketenaga kerja. Kita ketenaga kerja adalah semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja dan rumah kerja dan kewajiban pekerjaan. Oke. Ada lagi? Katanya tadi banyak. Itu baru satu yang Aldi sebutkan. Ayo apa lagi? Jenis-jenis tenaga kerja, Bu. Ya, ayo Brandy. Apa saja jenis tenaga kerja? Tenaga kerja juga pertama tenaga kerja terdidik, kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, contohnya seperti apa? Untuk tenaga kerja terdidik, contohnya seperti guru, dosen, dokter, dan sebagainya yang memiliki pendidikan yang tinggi. Untuk tenaga kerja yang terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus seperti tukang jahit, supir, dan sebagainya yang memiliki keterampilan yang khusus. Oke, bagus jawaban dari Brandy. Jadi dari semuanya dapat Ibu simpulkan kalau kalian sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Terus ada yang bisa menyampaikan tidak materinya apa aja?
memberikan soal kepada kalian untuk mengetes semana pemahaman kalian tentang ketenaga kerjaan melalui soal. Ini satu orang satu ya, bukan satu kelompok satu. Dikerjakan. Bagi kelompok yang belum selesai, silakan dilanjutkan. Nanti kalau sudah selesai, kumpul ya.
memiliki pendidikan yang tinggi